Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah dimanapun panjenengan berada. Semoga pertama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada sore hari ini kita sama-sama insyaallah masih berada pada bulan Ramadan yang dimuliakan. Adalah sekarang kita sudah akan masuk ke dalam 10 hari yang kedua ya sahabat. Maka semoga kita diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah di dalam menjalankan saum kita. Dan juga marilah salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in ya, dan seluruh pengikut setianya sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini sahabat, Abah akan membawa judul tentang prasangka. Sangkaan kita, hati-hati adalah dengan prasangka kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ana indadhonni abdi bih. Aku tergantung daripada prasangka hambaku. Dan yang setelah Abah pelajari, kebanyakan kesulitan manusia datang dari prasangka dirinya. Karena ada bagian yang paling bahaya dari diri kita adalah pikiran yang ada pada kita. Pada dasarnya segalanya manusia sekarang ini adalah digonjang-ganjingkan dengan pikirannya. Sementara pikiran itu hanyalah merupakan supir daripada kolbu. Maka disinilah sesungguhnya yang harus kita rubah paradigmanya sahabat. Bahwa hati-hati, maka itulah kalau seandainya orang punya hutang dan dia semakin berpikir tentang hutang, maka hutang akan terus menarik ke dalam. Maka hutangnya akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Anda lihat bagaimana pada saat orang itu menghipnosis seseorang. Maka dia katakan, tidurlah kamu. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Ini adalah sesungguhnya adalah penanaman sugesti pada pikiran kita. Maka demikian pula sahabat dalam kehidupan kita, hati-hati kita mensugesti diri kita sendiri. Bahkan kata Abah, sangkaan yang kita sangkakan itu lebih dahsyat dari doa. Kalian berdoa berkata, Ya Allah berikanlah aku rizki yang luas, Ya Allah berikanlah tubuhku yang sehat, Ya Allah berikanlah luaskanlah ilmuku. Tetapi sangkaan hatimu yang tidak pernah kau ucapkan, inilah yang akan diijabah. Bahwa aku adalah orang sial, doaku tidak pernah diijabah, masalahku tambah banyak, hidupku makin susah, badanku semakin lemah, sakitku semakin parah. Inilah sesungguhnya adalah sebenarnya yang tidak disadari oleh manusia. Kita telah membawa adalah kesulitan kepada diri kita sendiri sahabat. Nah inilah maka tidak salah Allah sampaikan dalam hadis qudsi, Anna indadhonni abdi bi, aku tergantung daripada prasangka hambaku. Maka disinilah kenapa kita harus berhusnudzon, berprasangka baik di dalam segala perkara ya sahabat ya. Segala perkara yang belum terlihat maka kita harus berprasangka yang baik, kecuali adalah berprasangka kepada perkara yang sudah jelas. Maka adalah apakah dia baik maka ikuti, kalau tidak baik maka hindarkan. Maka prasangka itu hanya akan kita tempatkan pada perkara yang masih masih abu-abu untuk memahaminya.
Jadi intinya pada dasarnya manusia sahabat ya, makanya kenapa yang Abah sudah pelajari, Abah keliling dunia, Abah menyaksikan kehidupan kita di kalangan muslim, kebanyakan adalah donnya adalah masih salah ya sahabat. Dan Abah menyaksikan bagaimana kehidupan di dunia mereka selalu pesimis ya, selalu mereka berkata think big, berpikir harus besar, think positif, positif ya dalam berpikir tadi semua. Makanya dulu Abah pernah menjadi konsultan dari Pak Rahman Halim Gudang Garam ya. Maka di ruangan beliau itu ada, dia katakan don't say no, don't say impossible. Jangan katakan tidak, karena pada saat kau katakan tidak, benar-benar sesuatu itu akan memblok. Itulah yang disebutkan dengan apa namanya go block itu dulu adalah istilah Belanda ya. Pada orang-orang yang tidak mau move on, maka akhirnya jadi bahasa Sunda goblok gitu kan tadi. Padahal go block tidak bisa pergi karena dia ngeblok tadi semua ya. Mind blocking tadi semua ya. Apa namanya? Inilah yang menjadikan masalah kepada kita adalah pada saat kita adalah pikiran kita sendiri yang memblok diri kita sendiri. Nah ini yang harus kita rubah paradigma ini tadi semua. Karena itulah maka sesungguhnya segala yang terjadi pada diri kita adalah segala apa yang ada dalam pikiranmu. Kalau engkau pergi ke pantai adalah pada saat engkau melihat sebuah bendera yang berkibar di atas tiang, apakah bergeraknya adalah bendera itu karena angin, apakah yang bergerak tiangnya, atau yang bergerak anginnya, atau yang bergerak adalah benderanya? Ternyata sahabat, yang bergerak adalah pikiran kita. Sesungguhnya benda itu diam. Pikiran kita lah yang membayangkan benda itu bergerak. Maka inilah hati-hati ya dengan berpikir yang salah tadi semua. Apalagi yang berkaitan dengan itikad agama ya. Maka inilah ada hukum sebab akibat ya. Dan ini ya adalah yang berkaitan juga dengan hukum sunatullah, hukum alam tadi semua. Maka kata Allah, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah sunnatullah, inilah hukum-hukum Allah, inilah ketetapan Allah. Maka pada saat kita adalah kalian berpikir yang negatif, maka yang ditarik adalah negatif ya. Jadi kalau seandainya kita berkata ya hidup itu susah dan penuh perjuangan, maka yang harus dikatakan adalah hidup itu mudah dan menyenangkan. Pada saat kau mengatakan hidupmu susah ya dan penuh perjuangan, maka kau akan digeret kepada kesusahan dan perjuangan. Karena itulah yang kau anggap sesungguhnya. Maka inilah sahabat, sesungguhnya Abah pernah bicara dengan seseorang fisioterapis ya yang bisa menterapi kenapa orang itu stroke. Kenapa dia tidak bisa mengambil gelas padahal dia ada keinginan untuk mengambil gelas untuk minum. Ya, sesungguhnya ada mind block, yang ngeblok dalam pikiran dia bahwa dia tidak mampu mengambil gelas itu, padahal sebenarnya dia itu mampu sebenarnya. Disitulah tentang bagaimana berfungsinya syaraf yang ada pada manusia sahabat. Maka ini hati-hatilah sangkaan-sangkaan apalagi pada anak kita tadi semua ya. Dan itulah kenapa pada saat baginda Nabi mengajarkan pada saat melihat sesuatu, menyaksikan sesuatu yang baik, kita katakan Masya Allah. Artinya Masya Allah apa? Semoga Allah tetapkan, semoga ini hal yang baik, semoga Allah tetapkan hal yang baik ini. Pada saat kau mendapatkan nikmat, Allah Nabi mengajarkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka sesungguhnya adalah terus engkau akan dibawa kepada energi yang positif ya. Tapi banyak orang yang salah sekarang pada saat anaknya bandel dia bilang Masya Allah anak saya bandel sekali. Nah ini udah salah. Artinya menempatkan Masya Allah, Anda ingin mengekalkan kebandelan anak Anda dengan ucapan Masya Allah. Tadi semua inilah. Nah inilah maka kadang-kadang ucapan itu sangat berdampak sahabat. Maka hati-hati dengan janji, hati-hati dengan sumpah. Karena semuanya adalah karena pada dasarnya yang harus dipahami oleh kita sebagaimana tadi. Mana yang bergerak, benderakah atau anginkah atau tihangkah? Ternyata adalah yang bergerak adalah pikiran kita. Karena pada dasarnya semua makhluk itu adalah al-kaunu kulluhu zulmatun, setiap makhluk itu semuanya mati.
Yang kita anggap dia hidup dan tidak hidup itu adalah ada dalam pikiran kita. Maka inilah sahabat di dalam yang harus Abah sering ajarkan kepada kita adalah tentang bagaimana nyatanya wujud Allah pada diri kita. Sehingga apapun yang kau sangkakan ya diaminkan sama Allah. Karena Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku tidak pernah berpisah kepada dirimu. Tadi semua. Bahkan kata Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku adalah merupakan aku dengan kamu adalah aku di dekat, bahkan lebih dekat antara urat leher dengan lehernya. Bagaimana sangkaanmu di hati sementara hatimu adalah istana Allah. Allah sudah berkata di dalam Al-Quran sahabat tadi, Allahu nurus samawati wal armazalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Nah disitulah sesungguhnya hati kita ini adalah miskat rumah Allah. Maka pada saat di hatimu kau sangka, aku ini gagal, datanglah kegagalan itu. Aku ini sial, datanglah sial itu. Kata Allah, amin. Ya. Maka disinilah sahabat bagaimana jagalah hati, jagalah kolbu kita. Kenapa? Karena pada saat di sini kita adalah tidak mampu menjaga, maka attract like, bahwa sesungguhnya hukum tarik menarik adalah tabur tuai, bahwa apa yang kau taburkan kau akan apa yang kau akan panenkan. Apa yang kau buat sebabnya maka akan menjadikan apa yang menjadikan akibatnya. Kata Abah pernah jelaskan, sesungguhnya segala nasib yang buruk berasal dari perbuatan yang buruk. Adapun perbuatan yang buruk berasal dari pikiran yang buruk. Pikiran yang buruk datang dari ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk dari hati yang busuk. Maka disinilah kita perlu menjaga hati, sangkaan-sangkaan yang benar. Mulutmu berdoa bisa jadi, ya Allah sehatkan, ya Allah mudahkan rizki. Tapi di hatimu kau selalu mengatakan, Allah ini tidak pernah memberikan rizki pada diriku. Allah itu begitu jauh dari rizki kepada diriku. Kau berkata mulutmu, ya Allah mudahkan rizkiku, tapi di hatimu tidak meyakini Allah. Maka hatimu mengatakan sendiri, ya Allah betapa susahnya aku. Nah yang diijabah itu yang susahnya itu. Yang kau sangkakan dalam hatimu itulah yang diijabah, bukan apa yang diucapkan dengan lisanmu. Itulah makanya hati-hati. Maka sampai kata Allah, anna indadh-dhanni abdi bi. Dzan itu bukan ucapan. Karena ucapan ini pun berasal dari sini semuanya, dari hati. Maka inilah yang harus dibangun oleh kita, hati-hati. Like attract like itu adalah, maka kata Abah, segala yang susah itu akan narik yang susah. Maka itulah kenapa Allah ingatkan tentang manusia, bahwa manusia itu keluh kesah. Manusia itu adalah banyak yang Allah sebutkan, ya. Nah inilah sesungguhnya yang harus kita sadari. Sesungguhnya marilah berprasangka baik pada Allah, jagalah hati. Maka disinilah konsepnya kepada kita adalah, dan yang harus diimani adalah kanallahu ala syai'a ma'a wa huwal ana ala mahalaikan. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya, yang sekarang ada sebagaimana adanya dulu. Berarti sekarang yang ada nih, siapa yang ada ini, yang berprasangka ini siapa? Pada saat kamu berprasangka kepadanya, bahaya tadi semua. Karena tadi dia telah membuat istana, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nah di dalam dada kita dia membuat rumah, sementara hatimu dipakai untuk berprasangka. Nah inilah yang bahaya sahabat. Sesungguhnya yang kata Abah juga, yang membuat kita susah adalah kita sendiri. Bukan sholatmu, bukan puasamu yang akan membuat menolong kamu itu, ya, atau sebaliknya. Justru adalah prasangka baikmu pada Allah di hatimu. Tadi semua, ya, tadi semua. Maka kata Abah, ingat, segala persoalan yang dihadapi oleh kita itu adalah persoalan yang dihadapi oleh kita itu adalah sebetulnya adalah kegelapan sahabat. Karena tidak akan Anda keluhkan kecuali itu adalah merupakan sebuah kegelapan tadi semua. Sementara tadi kegelapan itu adalah lawannya Allah seolah-olah, karena Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah, kau bersama Allah, bersama cahaya berarti bersama dengan prasangka yang baik pada dia. Maka sebaliknya pada saat prasangkamu buruk di hatimu, ya,
berarti engkau sudah berada pada kegelapan. Disitulah Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa ya dia di hatinya melalaikan ingat kepada Allah, maka aku akan bawa dia kepada kehidupan yang sulit. Nah inilah mulailah prasangka bahwa aku susah, bahwa aku banyak masalah, bahwa aku inilah sesungguhnya yang akan menggeret kita kepada kesulitan dan kesulitan, sahabat ya. Maka dikatakan adalah apa namanya, la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu amalu. Janganlah niat tekadmu kebablasan sampai pada selainnya, karena segala harapan tidak akan melampaui Allah Al-Karim, Allah Sang Pemurah. Jadi kalau kita sangka Allah itu adalah berarti, padahal Allah itu Maha Pemurah. Artinya Al-Karim itu Allah, sahabat, memberi bahkan sebelum diminta. Ya, sebagaimana nikmatul ijad kita ada di dunia ini, bahkan kita tidak minta. Penglihatan kita tidak minta, oksigen kita tidak minta. Pada segala perkara yang kau tidak minta, sesungguhnya dia siapkan. Tapi menjadi masalah pada saat kau mulai meminta. Apalagi dengan meminta dengan yang kurang adab, sangkaan-sangkaan yang tidak beradab dalam hati. Mereka katakan la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Janganlah niat tekadmu kebablasan sampai kepada selainnya, karena Allah Al-Karim sesungguhnya adalah dia. Kalau ada orang beranggapan ada manusia, ada makhluk yang bisa menolong dia, padahal dia, nah inilah karena tidak faham, darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Sesungguhnya tidak ada yang membuat darurat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Maka pada saat kita dhon, kita negatif di hati kita, nah, karena kamu itu kan tidak ada. Nah sekarang kenyataannya kita wujud, berarti yang wujud ini siapa? Pada saat yang wujud ini dhonnya buruk, maka yang datang keburukan. Maka bisa simpulkan yang punya hutang akibat berpikir hutang, ya. Maka inilah yang harus diperinggipkan oleh kita adalah tentang bahwa setiap hari yang harus kita rubah adalah buatlah anggapan yang positif. Aku lebih baik, aku lebih sehat, aku bahagia, aku kuat, aku senang, aku menang. Itu lahirkan, karena itu akan memberikan, jadikan energi pada dirimu tadi semua, ya. Itulah yang disebutkan hukum Einstein, E/mc². E adalah energi, M adalah materi, C adalah cahaya yang dikuadratkan. Nurun ala nurin. Maka kuadratkan cahaya, karena kebaikan itu adalah untung, itu cahaya. Baik itu cahaya, sehat itu cahaya, bahagia itu cahaya, kuat itu cahaya, senang itu cahaya. Sementara kalau seandainya EMC kuadrat C-nya adalah merupakan kegelapan, malas itu kegelapan, lelah itu kegelapan, bodoh itu kegelapan, sial kegelapan, berat kegelapan, kalah kegelapan. Kalau kita selalu berpikirnya kalah, pasti kalah. Kau berpikirnya adalah bodoh, pasti bodoh. Kau selalu berpikir capek, maka saraf sensorikmu akan dibawa oleh saraf motorikmu kepada otak, sehingga badanmu akan langsung lemah, lelah, kalah, tadi semua negatif, tadi semua. Itulah hati-hati hukum tarik menarik. Maka luar biasa kata Abah, sebetulnya kalau orang mengerti hukum EMC kuadrat, bahwa energi tidak berubah, yang ada adalah hanya energi itu adalah hanya berubah bentuk tadi semua. Sebagaimana energi setrum berubah bentuk menjadi energi panas, menjadi energi dingin, menjadi AC. Pada saat setrum itu datang pada magicom, menjadilah energi panas mematangkan nasi. Pada saat energi itu adalah datang dari setrum, maka pada saat masuk pada freezer, jadilah dia membekukan air menjadi es. Pada saat energi itu datang kepada kipas, jadilah angin. Pada saat energi setrum itu datang kepada radio, jadilah bunyi. Pada saat datang pada TV, jadilah gambar. Inilah energi. Sesungguhnya segala hidup ini hanya sahabat tentang energi, yang sekarang sudah berubah jadi materi. Kan awalnya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur, cahaya. Cahaya itulah energi. Dan hukum energi tadi, EMC kuadrat, energi itu tidak akan berubah. Yang ada berubah bentuk tadi semua, ya. Dari susah ke tidak susah. Maka disinilah berarti yang harus kita bangun adalah bagaimana dengan menggunakan rumus EMC kuadrat adalah merubah energi yang negatif menjadi positif. Karena aku lebih baik akan membuat dirimu baik, karena baik itu adalah positif. Aku lebih sehat, maka itu juga akan membuat dirimu menjadi lebih sehat. Aku lebih bahagia akan membuat adalah hormon endorfin pada tubuhmu akan tumbuh, maka kamu akan menjadi lebih bahagia. Aku lebih kuat, demikian pula aku senang,
aku bahagia. Maka itulah kalau perlu latihlah tertawa. Maka kenapa sahabat di dunia barat ada kursus bagaimana engkau bisa tertawa untuk melahirkan berbagai hormon kekuatan, hormon kebahagiaan dan lain sebagainya ada pada diri. Inilah tadi kadang-kadang karena kita secara ilmiah tidak mengerti bagaimana mekanisme Tuhan mengatur makhluknya yang ada pada diri kita yang disebut dengan sunatullah itu sahabat. Maka hati-hati, maka segala keburukan yang ada pada kita adalah kitalah yang mengundangnya. Maka orang yang mendapatkan hutang hari ini sesungguhnya dialah yang telah mengundang hutang itu. Aku banyak hutang, maka tiada lain bagiku selesai dari hutang aku pinjam lagi. Terus dia akan begitu. Lama-lama di penghujungnya dia adalah akan terpuruk ya di dalam hutang itu sahabat. Inilah yang harus dirubah ya, yang harus dirubah oleh kita. Jadi makanya banyak di dalam disebutkan, maka kita adalah kembali karena EMC kuadrat. Bagaimana berarti kita adalah meningkatkan tadi, karena makanya kata Allah tadi, masalun nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Ajuzah itu apa? Kayak semprongnya. Ajuzajah tu ka'annaha kaukabun dzurriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin. Tadi semua adalah seumpama apa namanya, azujajah itu seumpama bintang, adalah kaukabun durriyun, adalah merupakan permata yang sangat menyala. Durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah, yang dinyalakan adalah pada pohon yang berkah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah, pohon zaitun yang enggak tumbuh timur dan di barat. Yudhi'u, dia sudah nyala walau lam tansansu narun, dia sudah menyala bahkan sebelum dinyalakan. Baru kata Allah, nurun ala nurin. Itulah nurun ala nurin, itulah yang merupakan C kuadrat, EMC kuadrat. Cahaya dilipatkan, engkau samsun, engkau badrun. Maka disinilah maka engkau akan merubah energi yang akan berubah menjadi materi. Segala yang nampak semua sahabat ini adalah materi. Semua materi berasal dari energi berasal dari cahaya. Cahaya itulah Allah, Allahu nur. Maka inilah tentang hukum alam ya, yang berlaku, yang disebut sunatullah. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka dalam hukum alam ini ada hukum sebab akibat, ada hukum tabur tuai. Kau membuat sebab begini akan akibat begini. Kau buat sebab pada perutmu adalah makan gula yang banyak, maka nanti engkau akan darah tinggi. Akibatnya darah tinggi. Maka orang tua kita juga sama, harus nganjang ke bageto, harus jalan-jalan ke masa depan. Bukan gimana nanti bagaimana, itulah yang jalan-jalan ke masa depan. Kalau kamu hari ini punya hutang, maka justru sebaliknya akibat kamu berpikir tentang hutang. Kalau kamu hari ini punya masalah karena kau berpikir menganggap ini adalah masalah. Tadi semua ya, inilah disebabkan karena kita meninggalkan cahaya. Kan tadi segala apa yang ada di pikiran itulah yang jadi kegelapan. Sementara di pikiran berasal datang dari hati. Hati yang busuk, yang negatif, yang gelap, yang mati akan membawa kepada pikiran yang buruk. Pikiran yang buruk akhirnya manusia menjadi tadi ucapannya, aku lelah, aku kalah, aku miskin, aku ini tidak mungkin menang, aku ini mustahil bisa sukses, aku ini adalah orang gagal. Itulah akhirnya ucapan itu menjadi perbuatan orang-orang gagal. Akibatnya menjadi nasibmu yang gagal sahabat. Disinilah sebetulnya kenapa Abah pergi ke Jerman Barat, Jerman Timur, kemana, ke Spanyol, ke berbagai negara Eropa. Abah baru dibanding di Belgia tadi semua ya. Maka disitulah Abah melihat bagaimana mereka cara memanage pikiran manusia, how to change apa firman tadi. Jangan sampai ada mental block pada diri kita. Pada saat udah mental block pada diri kita, itulah mulai awal bencana pada diri kita. Segalanya akhirnya beragama pun hanya doktrin, beragama pun hanya menurut sangkaan khayal. Nah inilah sahabat yang kata Abah, manusia kehilangan kesadaran karena dia jauh daripada cahaya. Dikatakan an-nur jundul qalbi kama anna zulmatu jundun nafsi, fa idza aradallahu ayyan sura 'abdahu amaddahu bi junudil anwari wa qata'a anhu madzadzulami wal agyar. Cahaya adalah tentara hati, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Jadi rasa takut itu adalah kegelapan, padahal cahaya adalah tentara hati. Tadi semua an-nur jundul qalbi, cahaya itulah tentara hati. Kama anna zulmatu jundun nafsi,
sementara kegelapan adalah merupakan cahaya nafsu tadi semua. Tadilah yang membuat kita merasa lelah, merasa kalah, merasa miskin, merasa bodoh, merasa hina. Padahal inilah yang harus dibangun oleh kita. Orang yang rendah diri, yang merasa hina karena dia tidak mengerti siapa dirinya. Orang yang rendah diri karena kemiskinan, dia karena nggak ngerti siapa dirinya. Kalau dia ngerti sesungguhnya segala apapun yang ada di dunia ini adalah perwujudan Allah, maka dia bangga dengan hadirnya. Inilah kesadaran yang dia harus dibangun. Maka itulah yang Abah ajarkan. Dalam hatimu katakan, aku Allah dan diriku tidak ada. Supaya apa? Membangun spirit, tajalilah dia. Tadi semua ya, takholilah tadi dengan pikiran-pikiran buruk pada diri kita. Supaya tahali, supaya nanti Allah tajali pada diri kita. Keyakinan Allah berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin. Itulah yang harus kita rubah, sahabat ya. Kalau tidak demikian berarti kita adalah, maka dikatakan juga an-nuru lahul kasfu. Cahaya itu menyingkapkan, wal basyiratu lahal hukmu, dan basyirah menetapkan penilaian. Maka tadi ada syu'aul basyirah, ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Semuanya berasal daripada pikiran. Pikiran itulah yang disebut dengan syu'aul basyirah tadi semua ya. Makanya tadi orang yang tidak, yang syu'aul basyirahnya tidak hidup, dia akan selalu merasa jauh dengan Allah tadi semua. Tadi akibatnya karena dia merasa jauh dari cahaya, maka dia selalu ada dalam kegelapan. Akibatnya kata Allah dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dia akan digeret kepada kehidupan yang donka, sempit. Sempit berpikirnya, sempit pola pikirnya, sesak dadanya, susah berpikirnya, nafasnya. Inilah yang harus kita rubah. An-nurul al-kasbu, an-nurul lahul kasbu wal basyiratu lahal hukmu. Sementara basyirah menetapkan penilaian. Jadi kalau seandainya penilaianmu salah kepada segala perkara, itulah dhon yang akan membuat kalian menarik hal-hal negatif menjadi datang pada diri kalian. Kalau kalian nggak percaya, Abah menulis buku namanya Setes Embun Pagi, sahabat. Maka di situ Abah, dari buku itu sebetulnya pengalaman Abah pribadi. Bagaimana Abah menyusun buku-buku bahwa ternyata dari setiap apa yang kulakukan, sangkaan-sangkaan itu, itulah yang terjadi. Bahkan Abah mencoba dalam setahun itu menguji Allah. Bukankah tadi Nabi Ibrahim juga menguji Allah, para rasul-rasul sebelumnya juga menguji Allah. Kita boleh menguji Allah, buktikan Allah, kebenaran Allah itu. Abah coba berdoa beberapa dengan ucapan, tapi ada beberapa yang disangkakan. Ternyata selama setahun Abah teliti itu semua, segala apa yang kamu sangkakan. Bahkan dulu sengaja membuat sangkaan. Abah punya perusahaan, kata Abah nih, orang ini bahaya, kata Abah nih, orang ini nanti akan begini-begini, dia akan pura-pura duduk kerja di perusahaan, kemudian dia akan cari akal-akalan, kemudian dia nanti pelan-pelan akan mengalihkan aset. Ternyata apa yang disangkakan terjadi, sahabat. Inilah hati-hati ya dengan sangkaan kita, hati-hati dengan sangkaan kita. Kalau kita punya karyawan, walaupun dia buruk sekalipun, marilah kita bangun, dia adalah orang yang akan berubah, dia adalah orang yang diutus oleh Allah kepada diriku untuk membantu aku, dia adalah orang yang menjadikan bagian daripada cahaya dalam perjalananku, dia adalah orang, maka engkau akan mendapatkan seperti apa yang kau sangkakan itu. Inilah ya, luar biasanya adalah, maka kata Allah, anna indadhani abdibi. Begitu Abah mengkaji hikam, mengertilah dikatakan al-anwaru matayal qulubi wal asrar, cahaya adalah kendaraan hati dan sir. Maka kalau kita ingin selamat, jadikanlah cahaya adalah kendaraan kepada kita, bukan kegelapan. Maka tadi kata Allah dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang melindungi pelindungmu, yang membawa kamu dari kegelapan menuju cahaya, dari kesulitan menuju kemudahan, dari kemiskinan menuju pada kekayaan. Karena Allah itu tidak punya asma miskin, nggak ada asmaul husna itu. Allah itu fakir, miskin, nggak ada. Allah itu susah, nggak ada. Allah itu sesuatu yang superior, tapi harus diawali dengan Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi Allahu Al-Qudusus Salam Muhaimin Azizu Jabbar Al-Mutakabbir. Kemudian Allah itu Ghaniyun, Allah itu kaya, Allah itu Mugni, kaya, Allah itu Ghani, kaya, Allah itu Razak, sumber rezeki. Disitulah yang harus kamu bangun daripada Allah itu sendiri. Karena kamu itu siapa? Nah inilah yang menjadi bahaya itu, karena kalian nggak ngerti siapa diri kita ini.
Kan kata Allah, yang ada itu adalah hanya aku. Kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dengan sendirinya dan sekarang pun hanya ada Allah. Nah, kalaupun kita ada ini, siapa kita ini? Kita ini adalah wujud kenyataannya Allah. Maka pada saat kau berprasangka buruk, maka Allah akan membawamu kepada keburukan sebagaimana yang kau sangkakan itu. Maka hati-hati sahabat, lihat begitu banyak ayat dalam Al-Quran adalah tentang prasangka, prasangka dan prasangka. Nah itulah, maka ingat, like attract like tadi semua kembali kepada hukum EMC kuadrat. Maka E adalah energi, ya, M adalah materi, C adalah merupakan cahaya. Maka bagaimana kau kuadratkan cahaya? Kalau perlu kuadratkan cahaya. Nurun ala nurin, nurun ala nurin. Maka itulah Allah bicara tentang surat An-Nur, ingin membawa manusia merubah paradigma manusia tentang ketuhanan di situ. Allahu nurus samawati wal ar. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujaja. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin. Tadi kamu ingin tadi seumpamakan dirimu adalah tadi pohon yang berkah. Tadi siapa pohon yang berkah itu? Adalah zaitunatil syarqiyati wala gharbiyah. Ada pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan di barat, karena dia adalah tumbuh pada dirimu. Tadi semua saya kata yudhi'u walau lam tamsa sunar, dia sudah menyala sebelum dinyalakan. Ya otomatis dia adalah maha hidup. Tadi semua dia adalah merupakan pusat bagaimana engkau beranggapan kepada dirinya, dan dia sudah membuat rumahnya dalam kolbumu. Dan dia sudah berkata kan dalam berbagai hadis kursi, bahkan dalam Al-Quran, aku tawarkan amanah pada gunung, pada laut, pada apa, tapi tidak ada yang bisa menampungku. Maka dalam hadis yang lain kata Allah, tidak ada tempat yang bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Nah disinilah hati-hati, ya. Maka hati di sini adalah merupakan menjadikan bagian dua hal yang bisa membawa kamu kepada kebahagiaan atau kepada kehancuran, ya. Lainlah ya, yang beberapa hal yang dikaitkan dengan betapa pentingnya adalah termasuk juga, maaf ya, mungkin di dalam hikmah ini nah bagi hati-hati, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa tidak mensyukuri nikmat tadi, ya, barang siapa yang berarti yang suudon, begitu loh. Karena tadi barang siapa malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Tadi maka kata apa? Yang pertama yang harus kita syukuri itu adalah apa? Nikmatul ijad. Karena datangnya keinginan itu adalah ketika kamu tidak akan ada keinginan kecuali Allah ciptakan dirimu. Maka yang pertama syukurilah. Nikmatul ijad adalah nikmat penciptaan diri kita. Bagaimana Allah telah memberikan, Allah Al-Karim telah membuat tubuh kita begitu sempurna. Ditaruhnya mata dua di antara duanya, diberinya dua lubang hidung, dilebihnya satu lubang mulut, tadi semua dua lubang telinga, kemudian semuanya disimpan di atas kepala. Bagaimana disempurnakan dua tangan, dua kaki. Masya Allah, inilah yang harus difahami nikmatul ijad. Betapakah yang kita harus syukuri adalah itu, ya. Malam yashkuri ni'am, barang siapa tidak mensyukuri nikmat, nah itulah dia sedang melenyapkan nikmat itu sendiri, sahabat. Tadi semua suudon, sangkaan, itu adalah kita sedang melepaskan nikmat yang ada. Karena kita telah menjauh, kita telah menyangka bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menolongmu, Allah itu jauh darimu, Allah itu adalah merupakan tidak akan bisa membuatmu bahagia, padahal dia ada pada hatimu. Tadi semua, ya. Nah kemudian dikatakan khauf min wujudil ihsanihi ilaika wa zawami isaatika ma'ah ayyakuna dzalika istidrajan laka. Takutlah ketika dia tetap berbuat baik kepadamu padahal engkau terus berbuat buruk padanya. Ada sebagian dari orang saya lihat, ya, walaupun saya ini nggak rajin, nggak ibadah, nggak apa, tapi rezeki saya, hati-hati sahabat, hati-hati, ya. Hal yang demikian bisa tadi suatu saat kayak Fir'aun. Fir'aun itu sejak dilahirkan tidak pernah sakit peluk. Fir'aun itu sejak dilahirkan tidak pernah sakit kepala, tapi sama Allah disekaligus,kan. Maka disitulah yang kita, maka kalau kita alhamdulillah sekali sehat, sekali sakit, sekali lapang, sekali sempit, ya. Nah inilah yang harus kita bangun, ya. Kemudian dari beberapa hikmah yang lain, ya, dalam hikam ini yang maka dijelaskan, dikatakan oleh Syaikhul adalah anta khurun
mimma anta anhu ayyisun wa 'abdun lima anta lahu tami'un. Engkau merdeka dari apa yang tidak engkau harapkan, dan engkau adalah hamba dari apa yang engkau dambakan. Nah inilah sesungguhnya manusia tidak mengerti ya, apa namanya, dan akhirnya manusia dijelaskan oleh Syafi'illah adalah ma qadaka syai'un mislul wahmi, tidak ada sesuatu yang menyeretmu seperti waham. Waham itulah sangkaan, sahabat. Maka inilah sesungguhnya manusia itu digeret oleh wahamnya sendiri, sangkaannya sendiri. Dikatakan ma qadaka syai'un mislul wahmi, tidak ada sesuatu yang menyeretmu seperti waham. Waham adalah hal yang tidak ada dan merupakan kebalikan dari hakikat keberadaan. Tadi semuanya kesulitan itu kan tidak ada sebetulnya, tapi kau sudah berpikir kesulitan, maka hadirlah keberadaan kesulitan itu pada dirimu. Karena inilah hukum sangkaan yang hati-hati. Maka kata Allah, anna indadh dhanni ibda abdibi, jiwa yang berkekurangan lebih mengikuti hal-hal yang bersifat waham, yang batil, daripada hakikat-hakikat yang pasti disebabkan oleh adanya kesesuaian di antara keduanya. Itulah pada saat jeleknya, pada saat manusia itu punya kekurangan, dia dhon, dia kepada Allah adalah buruk dari semua. Keinginannya banyak tapi dhonnya buruk. Dia berdoa kayak apapun, tadi maaf, dijadikan masalah kepada dirinya, ya. Maka inilah ya, apa namanya, harus kita pahami tentang mekanisme sunatullah, ya. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, siapa yang mengharapkan pemberian makhluk, maka sebelum orang tersebut memberi, Allah tetapkan kepakiran baru. Nah inilah yang dikatakan di dalam hikam itu, jangan apa namanya, kita bersandar kepada apa namanya, maaf ya, bentar. Dijelaskan oleh Syaikhullah adalah tentang jangan kau bersandar, jangan kau meminta, ya, meminta kepada selain engkau, karena meminta kepada selain engkau adalah sesungguhnya adalah engkau telah berburuk sangka kepadanya, ya. Kemudian al-ajabu kullul ajabi mimma yahrubu mimma la fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ah. Alangkah mengherankan orang yang lari dari sesuatu yang tidak akan terlepas darinya. Jadi bahasanya alangkah mengherankan orang yang lari daripada Allah, padahal dia tidak akan bisa lari daripada Allah, dia selalu bersama Allah. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita, bahwa sesungguhnya kita tidak ada, kita ini Adam. Sekali lagi, maka kalau Abah pernah mencontohkan dengan menggunakan isim domir ana, misalnya katakanlah ana Usman, maka nanti di penghujung hanya tinggal ana Allah, karena tadi la ilaha illa ana, la ana illa ana, la maujuda ila ana, berarti yang ada pada anak siapapun yang ada hanya anak Allah. Maka inilah pada saat kita memiliki waham, sangkaan yang buruk, maka hati-hati, itulah yang akan datang pada dirimu, karena anak Allah adalah selalu ada. Nah inilah perbedaan Allah dengan kita. Kalau makhluk adalah Adam, tidak ada, wujud ada, Adam kembali. Tapi Allah itu selalu ada dan tetap ada. Maka inilah Abah pernah sampaikan, belajar ilmu ma'rifat bukan untuk mencari Allah, karena Allah tidak hilang. Yang hilang, yang goib adalah kita manusia. Saking goibnya manusia, akhirnya dia tidak mengerti bagaimana kedudukan dia di hadapan Allah. Sehingga inilah yang menjadikan persoalan kepada manusia hari ini, sahabat. Dia tidak mengerti, dia merasa dia yang ada, padahal sebetulnya dialah yang goib, yang tidak ada, dia hilang. Maka itulah yang sesungguhnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, siapa telah mencari dirinya, siapa yang telah menemukan dirinya, dia akan menemukan Allah sesungguhnya. Karena yang goib adalah diri kita sendiri, bukan Allah, ya. Maka inilah dikatakan al-ajabu kullal ajabi mimma yahrubu mimma lan fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'alah baqa'alahu ma'ah. Alangkah mengherankan orang yang lari sesuatu dari yang tidak akan melepaskan dia dari dirinya dan mencari sesuatu yang tidak akan kekal bersamanya, ya. Nah inilah sahabat, maka dikatakan la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan apapun selain kepadanya. Dikatakan adalah ghairuhu hajatan huwa muriduha alaika. Karena apa? Karena fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Bagaimana mungkin selainnya dapat mengangkat sesuatu yang telah dia tetapkan? Sesuatu itu datang dari dia. Ini yang dipahami tadi semua. Bagaimana sesuatu itu kau bisa diangkat? Bagaimana sesuatu yang telah Allah tetapkan pada dirimu diangkat oleh orang lain, oleh ustadz, oleh kiai, oleh dukun?
bahkan oleh Rasulmu sekalipun yang tidak dikehendaki, yang belum diberikan izin oleh Allah, tidak ada. Karena sesungguhnya darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nu. Kemarin Abah menjelaskan yang memberikan syafaat di akhirat itu hanya Allah, tadi semua pahami. Adapun Nabi Muhammad memberikan syafaat kalau Allah izinkan, ingat itu ya. Karena Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, seluruh syafaat itu milikku, kata Allah ya. Tetapi Allah telah memberikan syafaat kepada makhluk-makhluknya, seperti bagaimana pada nasi itu tidak ada yang mengenyangkan, tapi Allah memberikan kepada nasi izin untuk memberikan syafaat kenyang pada dirimu. Maka disinilah yang dimaksud la tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa muridha alaika. Janganlah engkau mengajukan kebutuhan kepada selainnya. Bukan berarti engkau tidak bisa minta tolong pada manusia, bukan. Tapi pandanglah manusia itu sebagai wujudullah, ainullah, hakikatullah. Kalaupun orang itu menolong, maka itulah kenapa kita pada saat mendapatkan bantuan orang kita katakan alhamdulillah. Karena pada dasarnya kita akan menyaksikan Allah di sebalik kebaikan orang itu pada kita. Ini jangan sampai kita buta. Maka itulah baginda Nabi dikatakan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Tetapi tidak, Allah tidak akan bisa membantumu kecuali lewat orang itu. Ya sahabat, karena diri kita ini kata Abah juga ada ingsun, ada syiro. Siapa ingsun, siapa syiro? Gitu kan tadi. Sesungguhnya walaupun Allah itu ingin membantumu, pasti Allah akan kirimkan malaikat-malaikat itu untuk mengutusmu yang datang pada dirimu. Maka tadi siapapun yang kau datangi pada saat engkau punya butuh, maka Imam Ghazali mengajarkan sahabat, pada saat engkau punya masalah, engkau punya hutang, engkau punya musibah, maka 7 hari jangan pernah kau adukan sedikit pun pada manusia sebelum Allah tetapkan dalam hatimu, engkau sudah yakin la tataharraku zarratun illa biidnillah, tiada satu pun perkara yang datang pada diriku kecuali izin Allah, darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tidak ada yang bisikan darurat, tidak ada yang bisikan manfaat, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan diriku kecuali Allah. Ya Allah lah khairul razikin, Allah lah sebaik-baiknya pemberi rizki. Silakan kau datang pada orang itu, pandanglah dia adalah sebagai wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tapi kalau kau pandang dia sebagai manusia, maka dia tidak akan bisa menolongmu. Tadi fakaifa yarfa'u ghairihi ma kana huwa lahu wadi'an. Bagaimana mungkin selainnya dapat mengangkat sesuatu yang dia tetapkan tadi semua? Karena pada dasarnya engkau dimudahkan, karena sesungguhnya adalah Allah ingin menegaskan, maka kita hidup ini ada dualisme di alam dunia ini antara mudah dan susah. Tadi ada cahaya dan kegelapan. Maka selama kita berada pada cahaya, sesungguhnya kita berarti adalah minus kegelapan. Mustahil kamu ada masalah. Masalah itu karena kita ada kegelapan. Sebagai kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan cahaya, maka dia akan berada pada kegelapan. Siapa yang melalaikan makan, maka dia akan ketemu dengan lapar. Siapa melalaikan dirinya minum, sesungguhnya dia akan ketemu dengan haus. Begitu sebetulnya tafsiran sederhananya tadi semua. Inilah sahabat dikatakan bahwa tidak mungkin segala sesuatu itu bisa menolong kita tadi semua. Maka itulah dikisahkan dulu ya, mungkin barangkali Anda tolong nonton film Mahabharata, bagaimana si Bima itu pada saat belum dapat izin ibunya, berapapun makanan yang dimakannya maka tidak ada membuat dia kenyang. Sahabat, inilah sebetulnya pelajaran dari agama Hindu sekalipun. Sesungguhnya pada saat ibu diperlambangkan dengan Tuhan tadi semua ya, maka sorga di bawah telapak kaki ibu. Ibu seolah keriduan Allah pada dirimu. Maka dengan ada keriduan ibu itulah, maka Bima hanya dengan satu biji yang kecil, dia adalah sampai dia terap. Tadi semua cek bahasa Sunda mah gitu kan tadi. Jadi pada saat dia belum ada keriduan Allah pada makanan itu, makanan semakin dimakannya semakin lapar, semakin diminumnya air semakin ia merasa haus sahabat. Nah inilah sesungguhnya, itulah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah tentang berkah sahabat tadi semua ya. Kata Ali, apa ya, ditanya oleh seorang sahabat Ali, adalah muridnya Ali bin Abi Thalib yang bernama Luqman, ya Amirul Mukminin, apa yang disebut dengan berkah tadi? Itulah kata Ali bin Abi Thalib, berkah itu adalah pada saat engkau memakannya, maka walaupun sedikit engkau akan merasakan puas dengannya. Pada saat engkau meminumnya, walaupun sedikit akan hilanglah haus pada dirimu. Apa yang disebut dengan tidak berkah? Sebanyak apapun yang kau miliki, engkau merasa kurang. Maka disitulah pahami tentang yang hadis kadal fakru ayyakuna kufran. Sesungguhnya kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran.
Karena itulah sahabat tentang al-fakir dengan al-ghina itu bukan memiliki segalanya, bukan memiliki banyak, tetapi yang disebut al-ghina pada saat hatimu sudah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah limpahkan pada dirimu. Kenapa? Karena engkau melihat Allah pada pemberiannya walaupun itu murun. Maka tidak ada kata sedikit sesungguhnya sahabat. Kata sedikit dalam hatimu itu karena kita masih menganggap sesungguhnya adalah banyak dan sedikit itu ukuran. Padahal sesungguhnya yang bukan ukuran banyak dan sedikit yang disebut berkah itu. Maka disinilah juga perbedaan antara Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab. Tentang dua nama Umar, yang satu memberikan anaknya dengan uang 1 juta dirham, yang satu memberikan ilmu tadi semua. Ya, maka lihat siapa yang habis hartanya, siapa yang gagal anaknya. Maka disinilah juga harus kita pahami tentang berkah tadi semua ya. Nah itulah maka juga Ali bin Abi Thalib juga contoh tidak berkah apa ya Amirul Mukminin. Lihatlah kamu anjing. Hai Luqman, kamu lihat anjing? Iya. Berapa anaknya? Anaknya dia bilang 4 sampai 5. Kamu lihat kambing? Iya. Berapa anaknya? Paling banyak 2 atau 3 ya Amirul Mukminin. Mana yang paling banyak dimakan oleh manusia? Kambing, kata dia bilang tadi. Sekarang yang kamu nampak di lapangan, di tempat penjagalan, apakah anjing apa kambing? Kambing. Nah, itulah berkah. Banyak disembelih, banyak dimakan, tapi terus ada, itulah berkah. Tapi kau lihat Luqman katanya, anjing, anaknya bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7 anjing itu. Adakah orang yang makan anjing? Tidak ada. Apakah yang kau lihat sekarang di halaman ini banyakkan anjing apa kambing? Adalah kambing. Nah, itulah tidak berkah. Artinya bukan jumlah yang kau lahirkan sebagaimana anjing bisa melahirkan 4, 5, 6, tetapi adalah yang dimaksud berkah engkau menyaksikan Allah. Itulah malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan nikmat yang besar ya sahabat. Karena kalian tidak mampu melihat Allah pada saat apa pemberinya. Tidak mampu melihat pemberinya, tapi yang kau lihat adalah yang inilah yang harus dipahami. La tarfa'na ila ghairihi hajatan wa muriduha 'alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Karena barang siapa yang tidak mampu melepaskan diri dari kebutuhan, bagaimana mungkin ia mampu melepaskan kebutuhan dari orang lain ya sahabat. Nah inilah beberapa hal yang sehingga manusia dikatakan adalah akhirnya di alam dunia ini karena dia tidak mengerti tentang hakikat Tuhannya, maka dia bersandar adalah kepada makhluk. Maka kita katakan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimaru raha yashiru wal makanul ladzi irtahala ilaih wal ladzi irtahala anhu walakin irhal minal aqwani ila muqawwin. Harusnya kita pindahkan dalam segala memandang itu dari aqwan kepada muqawwin. Adharawis abahawis menangkan Allah laka kepadamu antanduro, dan untuk melihat segala perkara ya pada dirimu dan di luar dirimu ma yang berkaitan dengan makhluk fil mukawwanat. Maka sesungguhnya ternyata di sebalik mukawwan itu adalah kawana. Berarti di sebalik dirimu juga adalah siapa dia. Di sebalik adalah syiro itu adalah ingsun. Makanya ini pahami. Dan itu kata Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka segala sangkaan-sangkaan yang buruk adalah, maka itulah kesusahan. Kegelapan akan menarik kegelapan, cahaya akan menarik cahaya. Kalau kau yang hadirkan dirimu adalah kegelapan, kegelapan akan menarik kegelapan. Karena adalah like attract like tadi semua. Kesulitan akan menarik kesulitan. Maka juga penyakit akan menarik penyakit. Jadi bagaimana itikadnya dan bagaimana amaliyahnya tadi? Bagaimana yang Abah selalu ajarkan tadi semua. Bangunlah pagi, ya Allah hari ini aku lebih sehat, hari ini aku lebih kuat, hari ini aku lebih baik, hari ini aku lebih bahagia, hari ini aku lebih bahagia ya Allah, alhamdulillah. Sebutkanlah oleh engkau sebanyak mungkin, alhamdulillah ya Allah, engkau ciptakan aku dengan wujud yang sempurna. Aku diciptakan jadi manusia, bukan anjing, bukan babi, bukan kutu, bukan apa. Alhamdulillah, alhamdulillah tadi. Malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha faman syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa yang tidak syukur, dia sedang melepaskan nikmat itu padanya, dan dia malah sebaliknya sedang mengundang
kesulitan yang ada pada dirinya. Buat apa kau juga mengatakan dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kau tidak mengaplikasikan la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Tapi kau berpikir sebaliknya, kau berkata la ilaha illallah, tapi di otakmu bagaimana saya bisa menutupi beras saya, di otakmu bagaimana kau bisa membeli mobil, di otakmu bagaimana saya menguasai dunia. Kau berkata la ilaha illallah, kata Allah la. Tadi semua inilah yang harus dirubah oleh kita. Maka disinilah dalam membangkitkan bagaimana merasakan tadi adalah kehadiran Allah pada diri kita. Maka dalam nadom yang suka Abah tanyakan adalah Qul ya adim antal adim qad hammana hammun adim. Katakanlah wahai yang maha agung, engkaulah yang maha agung, sungguh kami mengalami kesedihan yang besar. Wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya adim. Segala yang menyulitkan kami menjadi mudah dengan namamu wahai yang maha agung. Hei masalah, aku punya Allah yang lebih besar daripadamu. Hei penyakit, aku punya Allah yang lebih besar daripada dirimu. Hei hutang, aku punya Allah yang lebih besar daripada dirimu. Pada saat kau menganggap hutang lebih besar, hutang akan bertambah. Selesai persoalan tidak selesai. Maka pada saat yang harus kita pikirkan, kita punya masalah dengan keuangan, yang dipikirkan adalah kelimpahan. Karena kelimpahan akan berpikir kelimpahan, tadi berpikir zon yang baik, zon yang positif, menghadirkan Allah pada hatimu. Sesungguhnya dia akan menarik hal yang positif kepada dirimu. Tapi sebaliknya zon yang negatif akan menarik yang negatif tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus dibangun oleh kita sesungguhnya. Selalu menganggap, makanya itulah kenapa Allah ajarkan kepada kita sholat itu adalah dengan takbiratul ihram, takbir dengan ucapan Allahu Akbar. Demikian pula sekarang pun Ramadan. Ramadan itu apa? Maka kenapa sesungguhnya bakarlah diri kita di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah apa? Artinya api yang sangat panas. Bakarlah keberadaan diri kita. Dari ya, maka dimulailah dari mulai bulan Rajab syahrullah, kemudian masuklah di bulan Syaban, adalah merupakan kata Nabi adalah syahri, bulan adalah bulanku, untuk kita bisa masuk pada bulan Ramadan syahri ummati. Maka di penghujung daripada Ramadan kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu sahabat Allah, engkau maha besar ya Allah, engkau maha besar. Kenapa kau bisa berani bertakbir pada habis lebaran itu? Karena hilanglah dirimu, kembalilah kepada fitrahmu. Kamu tidak ada, kamu Adam. Maka sesungguhnya kamu adalah Adam tadi semua. Pada saat kamu Adam hilang, maka hilanglah persoalanmu sahabat ya. Maka inilah, jangan pernah merasa terjebak dengan dosa. Dosamu itu kecil ya dengan karunia Allah, tapi dosamu yang kecil itu bisa besar dengan keadilan Allah. Tergantung bagaimana kau memandang dosa itu sahabat ya. Maka dalam kitab Risalah Kusyairiyah, orang yang berdosa dan menyadari ketidakberdayaannya dan tidak menyadari bahwa Allah maha kuasa terhadap dirinya, bagaimanapun dia, maka dia adalah menemukan menyesal, walaupun dia adalah tetap mengakui bahwa itu adalah aku sebagai perbuatan dirinya. Maka orang itu lebih baik daripada orang yang memiliki ketaatan dan dia sombong dengan ketaatannya, seolah-olah ketaatan adalah hasil amalnya, hasil perbuatannya. Adalah inilah yang sesungguhnya harus dipahami oleh kita ya. Inilah sahabat beberapa hal ya yang harus dipahami di dalam kehidupan kita. Maka betapa dahsyatnya sunatullah itu ya. Jadi sebagai penutup dari Abah, mungkin beberapa menit adalah 5 menit adalah bagaimana kita untuk keluar daripada hal itu sahabat ya tadi semua. Mulailah dari setiap hari Abah selalu ajarkan kepada kita, membiasakan adalah merapatkan gigi, menekuk lidah ke atas ya. Lidah ditekuk ke atas, gigi dirapatkan, sekali-kali tahan nafas oleh kita. Tahanlah oleh dirimu, katakan dalam hati Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud ya. 4 itu aja dulu ya. Hadirkan Allah tadi semua ya. Selalulah tadi semua, atau tariklah juga nafas tadi semua. Tetap lidah menekuk ke belakang, gigi dirapatkan, tahanlah nafas. Tahanlah nafas tadi
pada hatimu selalu katakan asyhadu anni Ahmad ainul haq 5 kali. Sekali nafas asyhadu anni Ahmad ainul haq. Insyaallah kau akan berpindah dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Insyaallah nanti akan mudah kepada hakul yakin. Jadi inilah beberapa amalia. Kemudian biasakan sebelum tidur ucapkan dengan hati. Pada sebelum tidur setelah bagaimana kita ucapkan basmalah adalah 21. Kemudian kita bacakan juga doa tidur. Bismika Allahumma ya wa bismika amut tadi semua. Kemudian kau katakan alhamdulillah lah apa yang telah kau alami seharian. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah apa saja, dan harus ada disebutkan apa yang kau syukuri itu. Pertama tubuhmu, alhamdulillah ya Allah dengan hidupku, terima kasih alhamdulillah ya Allah dengan kesehatanku, alhamdulillah ya Allah dengan basorku, alhamdulillah dengan pendengaranku, kalamku, nafasku, jariku, kakiku, tanganku. Kan tadi tidak semua tangan bisa bergerak, tidak semua kaki bisa berjalan, tidak semua mata bisa melihat, tidak semua mulut bisa bicara, tidak semua hidung bisa bernapas, karena kalian hanya penyakit sinus saja sudah masalah. Tidak semua telinga adalah bisa mendengar, tidak semua akal adalah berjalan dengan baik. Terima kasih ya Allah atas akalku. Dan kalian bisa menyaksikan banyak orang berjalan di tengah jalan dengan telanjang. Itulah orang sama hidup seperti kita, punya nur insan, nur Muhammad, punya nurullah, tapi dia akalnya tidak berfungsi tadi semua. Maka dia tidak ada lagi malu kepadanya, dia berjalan dengan telanjang. Dia makan mengkais-kais daripada makanan. Walaupun itu tetap ada hikmahnya. Allah sedang mengajarkan kepada kita. Pada saat orang itu sudah hilang akalnya, lihat, orang itu dia tidak akan ada penyakit pada dirinya. Walaupun dia makan dari sampah, dia kais sampah. Kenapa? Karena dia pikirannya tidak berkata, oh makanan ini menyebabkan penyakit. Inilah persoalan kita. Walaupun dari orang gila sekalipun, Allah berikan hikmah pada diri kita. Pada saat engkau istirahatkan pikiranmu dari berpikir, karena kita bukan disuruh banyak pikiran, kita disuruhnya oleh Allah, afala takfurun, afala ta'kilun, afala yatadabbarun. Bukan sebaliknya, malah banyak pikiran, pikiran ini, pikiran itu, bumbu dipikirin, lebaran dipikirin, baju lebaran dipikirin, toples dipikirin, mau mudik dipikirin, bagaimana ongkos mudik, bensinnya gimana, tolnya dipikirin. Waduh, tadi semua lelahlah udah hidupmu itu tadi semua, ya. Akhirnya dipikirin lebih duluan, akhirnya mudiknya nggak bisa pergi, ya, karena kalian sudah terlalu lelah berpikir tentang apa yang sebetulnya. Maka inilah sahabat konsep-konsep hidup yang sebenarnya Abah saksikan di dunia barat. Mereka sudah menguasai ini. Itulah maka kenapa mereka secara ekonomi sukses. Bahkan maaf, Singapura, Thailand tadi semua, ya, mereka lebih jauh selangkah daripada kita, karena mereka sudah mengerti tentang hukum Einstein itu. Harusnya orang Islam paling mengerti dengan hukum Einstein, MC kuadrat, karena bicara tentang cahaya. Dan yang bicara tentang cahaya lebih banyak orang Islam sebetulnya. Bicara tentang waktu yang paling banyak orang Islam. Wal asri, demi masa, tapi kita membuang-buang waktu tadi semua, ya. Inilah sesungguhnya yang harus kita rubah diri kita. Jadi bukan banyakin tadi baca roti, bukan banyakin baca istighosah, bukan, tapi tadi, aduh, akhirnya orang merubah nasib dengan akhirnya kayak begitu. Salah itu namanya. Nah inilah yang akhirnya yang kata Allah, wahum yashabuna annahum yusinuna sun'a, dia berbuat tapi sia-sia tadi semua, ya. Kata tadi, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, dia menyembah Tuhannya dengan huruf. Dia sebut-sebut huruf tadi semua. Huruf Allah itu bukan Allah. Huruf nasi itu bukan nasi. Tulisan nasi tidak akan bisa mengenyangkan oleh kamu. Tulisan air tidak bisa menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus itu adalah zatnya air, zatnya nasi. Demikian pula nama Allah yang bisa menghilangkan persoalan kamu adalah zatnya Allah. Di mana dia? Dia adalah wahwa ma'akum ainama kuntum, bersama dirimu. Tubuhmu adalah af'alnya, hatimu adalah asma'nya, kemudian ruhmu adalah sifatnya, sementara rahasiamu adalah zatnya. Tinggal bagaimana engkau adalah tadi imsak dari merasa berada dirimu. Maka dalam saum secara hakikat, sahabat, adalah sesungguhnya yang disebut saum itu imsak dari merasa wujud, dari merasa ada. Nah inilah semuanya. Karena segala kamu yang ada itulah datangnya pikiran tadi. Aku lelah, aku lemah, aku miskin, aku ingin kaya. Tapi semua. Tapi pada saat udah kaya, aku orang paling kaya. Aku orang pada saat berilmu, aku orang paling berilmu. Aku paling benar, aku paling ahli surga, orang ahli neraka. Nah itu sama buruknya. Ya. Orang-orang yang berilmu di luar dengan tanpa kesadaran, akhirnya dia tadi, ya, dia nggak sadar jadi Salabah dan Korun dari Fir'aun tadi semua, ya.
Inilah sahabat, maka kata Abbas, seujung-ujungnya adalah ilmu adalah pada saat engkau sudah tidak pernah lagi merasa berilmu. Inilah yang katakan Imam Syafi'i, maka semakin bertambah ilmuku, maka semakin bodohlah aku. Tadi semuanya sahabat. Nah inilah ya. Maka mudah-mudahan sehat semua panjenengan dimanapun berada. Tadi insya Allah yang di bagian timur sudah buka tadi ya. Tadi ada tulisan dari Mas Bambang. Mas Ridwan barangkali Indonesia bagian tengah pun sudah berbuka. Dan insya Allah Indonesia bagian barat. Nah inilah sahabat, waktu buka pun kita beda-beda. Maka tadi jangan kurung Allah pada ruang dan waktu. Kau berkata bahwa Lailatul Qadar tadi semua orang saumnya beda, ganjil dan genapnya aja udah beda. Yang saum 1 hari sebelumnya berarti kalau kita ganjil dia genap, kalau dia ganjil kita genap. Bagaimana mungkin kalian Allah atur dengan tanggal ganjil dan genap seperti itu? Orang puasanya beda, ada yang satu diganjil, yang satu digenap, tadi semua. Ya, kemudian juga sama, bukanya saja udah beda. Maka jangan Allah dikurung pada ruang dan waktu. Allah itu bebas ruang dan waktu. Kau bersama Allah jam berapapun adalah merupakan sepertiga malam terakhir. Kau jamu bersama Allah setiap hari Jumat. Kau jamu bersama Allah setiap hari, pagi pun Lailatul Qadar, siang pun Lailatul Qadar. Kapanpun kau bersama Allah, itulah Lailatul Qadar sesungguhnya. Pahami, berarti bersama dengan Allah itulah surga. Jangan doa ya Allah berikan surga, kau tidak bersama dengan Allah, bagaimana ada surga? Karena surga itu Allah. Tadi semua inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya Allah, tauhidnya ini harus dilempengkan, diluruskan pada kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Sehat semua, yang bicara tidak lebih arif, semua ada hanya menggunakan waktu. Mudah-mudahan Abah tidak berhenti. Buat teman-teman di Facebook barangkali baru melihat Abah kembali, pada dasarnya Abah setiap hari live sahabat, adalah di TikTok maupun YouTube. Channel YouTube Abah adalah Abah Setu MDNH. Silakan kalian lihat di sana. Maka udah ribuan apa yang sudah Abah bahas di sana sahabat. Ini kebetulan ada yang ngasih HP, katanya Bah tolong diaktifkan saja ini HP saya supaya bisa live. Maka akhirnya sekarang Facebook pun Abah livekan kembali tadi semua ya. Sehat semua panjenengan, berkah dimanapun. Ingat, umur kita sedang berjalan pada menuju kehabisan kita, maka jangan sampai sia-siakan waktu dan umur kita. Marilah kita berjalan dengan sebenarnya ke tempat tujuan yang sebenarnya. Berasal dari Allah, kita wajib kembali pada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.